Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan kembali guna bisa bertemu, bermuajah dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita digoyor hujan ya. Saya pikir enggak bakalan ada jamaah nih. Tapi ternyata alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah istiqomah bisa menjalankan ibadah, terutama salat subuh dengan berjamaah. Semoga apa yang dilakukan oleh kita senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak hentinya semoga diberkahi juga kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Lebih tentunya sampai kepada kita yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan kajian, mari kita sama-sama berdoa membacakan surat Al-Fatihah. Biar khusus kepada saudara kita yang telah mendahului kita, terlebih keluarga kita. Semoga mereka yang mendahului kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, diampuni segala kehilafannya, diampuni segala kesalahannya, diterima iman Islamnya, diluaskan di kuburnya, dan tentunya diberikan keridhaan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita juga berdoa untuk kita semua yang hadir, mudahan apa yang dihajatkan oleh kita hari ini senantiasa hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tentunya kita doakan juga pada saudara kita yang sakit, mereka yang diberikan oleh Allah ujian sakit, baik yang di rumah sakit ataupun yang di rumah. Semoga dengan doa kita, berkah kumpulan kita, semua yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa beraktivitas sebagaimana biasa yang bagaimana kita lakukan pada hari ini. Wa ala hadiniyah biudghai mardatillah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in wa syarna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu wal Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا Semoga doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita masih di surat Ali Imran di berapa nih? 78 nah? 78. Ali Imran 78. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله
وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Imran 78. Ini masih berkaitan tentang ayat kemarin nih, tentang masalah keburukan orang Yahudi terhadap agama. Kalau awal kita membicarakan tentang keburukan Yahudi dalam masalah duniawi, ini masalah keukhrawinya. Dalam ayat terakhir kemarin kan bahwa mereka itu menukar janji-janji Allah, artinya menukar keimanan dengan Nabi, bahkan mereka sumpah, tapi sumpahnya sumpah palsu, sumpah bohong, ditukar dengan keduniawian sama nang qalila, karena takut kehilangan jabatan, takut kehilangan posisi, takut kehilangan aset, sehingga mereka berani untuk mempertahankan apa yang sudah dimiliki oleh mereka, sampai pun menukar iman gak jadi soal. Ini nih perilakunya Yahudi dulu. Sekarang gimana? Ya gak jauh beda lah, bahkan bisa jadi lebih parah daripada dulu. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka itulah kata Allah yang tidak dapat bagian di akhirat. Wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan mau bicara dengan mereka.
wala yanzuru ilaihim, dan Allah pun tidak akan pandang dengan pandangan rahmat terhadap mereka yaumal qiyamah, wala yuzakkihim, bahkan tidak akan dibersihkan dosanya, tidak diampuni sama sekali. Sehingga yang ada adalah walahum adzabun alim, siksa yang sangat keras. Lalu kemudian wa inna minhum, dan sesungguhnya minhum, sebagian dari mereka, ahli kitab. Wallahu alam ya haqiqatul murad. La fariqan, sungguh ada satu golongan, yalwuna alsinatahum, memutar-mutarkan lidahnya mereka, lisan, bil kitabi, dengan kitab, litahsabu, agar kalian mengira itu minal kitabi, dari kitab, wa ma huwa, dan tidaklah dia minal kitabi, dari kitab, wa yaquluna, dan mereka berkata huwa min indillah, itu dari Allah, wa ma huwa, dan tidaklah itu min indillahi, dari sisi Allah, wa yaquluna, dan mereka berkata ala Allah, terhadap Allah, al-kadziba, bohong, wa hum ya'lamun, dan mereka itu mengetahuinya. Wa inna minhum, kata Allah, sebagian dari mereka ahli kitab. Min itu kan min li tabaid, artinya sebagian aja. Karena ahli kitab itu ada juga yang iman, ada juga yang ketika melihat betul dalam apa yang dikatakan dalam kitabnya, berikut dibuktikan iman. Sewaktu baginda Rasul hijrah ke Madinah, ada orang Yahudi yang mengintip-ngintip tentang kejadian itu. Lalu dia naik ke pohon, dilihatin dari kejauhan itu, diamati betul itu datangnya Nabi Muhammad. Ketika sampai ke Madinah, dia menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad ini yang datang dari kota Mekah itu betul-betul Nabi. Karena apa yang disebutkan di dalam kitab itu ternyata betul ada di diri Nabi Muhammad. Datang ke Rasul lalu menyatakan keislamannya, sampai akhirnya Rasul merubah namanya dia jadi Abdullah bin Salam. Itu orang Yahudi itu, dirubah tuh sama dia, karena dia betul-betul melihat apa yang ada dicirikan di dalam kitab itu ada di diri Nabi Muhammad SAW. Nah kalau ini ada sebagian lagi dari ahli kitab itu, yalwuna alsinatahum, memutar-mutar lidahnya. Artinya ini apa nih? Membelok-belokkan gitu. Seperti ada yang menyebutkan seperti Ka'ab bin Al-Ashraf. Bahkan termasuknya ini Ka ini kan kapli tasbih. Dan serupama dengan dia, berarti ada yang menyebutkan Ka'ab bin Al-Ashraf. Kemudian ada Malik bin As-Saif, ada Wahyi bin Akhtab, wa Ubay Yasir, ada Syu'bah bin Umar dan Asy-Syair dan yang lainnya. Itu semua itu yalwuna alsinatahum bil kitab. Itu urusan-urusan kitab itu dibelok-belokkannya gitu. Di sini disebutkan yalwuna alsinatahum, itu mutar-mutar lidah. Artinya apa ya, membunguli lah gitu. Jadi apa yang ada di dalam kitab itu disilatnya sama dia, dibelok-belokinnya gitu, dengan lisannya, dengan kelincahan lisannya, supaya apa yang terjadi di dalam kitab itu dia robah, terutama tentang sifatan-sifatan yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Itu yalwuna alsinatahum, jadi mutar-mutar lidah gitu, ngomongnya itu bohong itu.
Nabi dikatakan rambutnya dalam kitab itu agak kegimbal-gimbalan. Lalu dia sebutkan bahwa rambutnya Nabi lurus. Nabi disebutkan di situ matanya hitam. Bahkan hitamnya itu lebih gede daripada yang putihnya. Lalu dirubah sama dia, matanya Nabi akhir zaman itu adalah biru. Pokoknya digituin aja, sesuai dengan kehendaknya. Kulit Nabi putih agak kemerah-merahan, lalu kata dia bule. Jadi ditaserupkan dengan bangsanya aja. Pokoknya apapun yang berhubungan dengan ada yang disifatan Nabi itu semua disilatnya tuh. Dirobahnya gitu. Pokoknya dirobahnya dari mulai MA sampai MK gitu semua nih. Itu dirobah pokoknya. Semaunya aja gitu. Gak apa-apa lah. Itu Yahudi itu begitu kelakuannya. Pokoknya sudah dipersiapkan lah dari awal gitu lah. Nanti mau lompat kemana sudah ada tuh. Nah, di sini kan bapaknya, situ pamannya, nah, di sini pak deknya, nah, di sini anaknya, nanti di situ bibinya semua. Nah, nggak kebagian kita, ya, nggak kebagian. Jangan harap jadi presiden kau. Ya luna alsinatahum, pokoknya bersilat lidahnya tuh pandai banget nih. Pandai banget mereka nih. Tengok sekarang orang-orang Yahudi itu kalau ngomong diputar balikan kan? Faktanya tidak ada lalu dibikin-bikin. Nah, itu macam begitu. Kalau sekarang kan dia memutar balikan fakta dalam keadaan perang. Orang nggak berbuat apa-apa lalu digembor-gemborkannya bunuh anak-anak, nyembelih anak-anak, nembakin rarga gitu. Padahal enggak terjadi. Nah itu kalau sekarang. Kalau dulu kitab Allahnya lebih parah lagi tuh. Kitab Allahnya tuh yang dikutik-kutik. Yalwuna alsinatahum. Kenapa mereka itu melakukan perbuatan itu? Litahsabuhu minal kitab, supaya kalian itu mengira yang dirubah itu adalah bagian dari kitab. Jadi hukum-hukum yang dirubah sama mereka itu dianggap kita ini itu dari kitab. Apa yang diturunkan Allah itu memang begitu gitu. Padahal wa ma huwa minal kitab, padahal itu bukan dari kitab. Apa yang dirubahkan oleh mereka itu bukan dari kitab Allah yang diturunkan. Bahkan wa yaquluna huwa min indillah, mereka berkata huwa min indillah, itu adalah dari Allah. Padahal wa ma huwa min indillah, padahal bukan dari Allah. Wa yaquluna 'alallahil kadzib, mereka itu mengatakan terhadap Allah itu kebohongan. Wa hum ya'lamuna, padahal mereka sendiri juga tahu bahwa yang diomongin itu bohong. Tahu mereka tuh, nyadar sebetulnya mereka itu salah. Tapi karena menutup kegengsian, tidak mau terbongkar, akhirnya ditutupin dengan salah. Maka pantas kalau orang itu bohong satu kali, maka pasti kedua kalinya akan bohong lagi. Karena untuk menutupi kebohongan pertama harus bohong lagi. Karena yang kedua ini bohong, nggak mau terbongkar nih yang kedua bohong, akhirnya bohong lagi, terus aja bohong. Itu dari mulai awal sampai akhir kita ini dibohongi terus. Itu. Lalu mau melanjutkan kebohongan lagi. Ini nyerempet kemana ini ngomong nih? Bohong maksudnya. Karena kebohongan itu ya pasti begitu. Maka Nabi itu menyuruh kepada kita itu agar jujur gitu kan. Karena kalau jujur itu enak. Tapi kalau sudah bohong satu kali ya udah kesananya tuh pasti bohong lagi tuh. Ada orang yang datang ke Rasul, ya Rasulullah,
Aku mau Islam. Oke, kata Nabi, Islam lah. Begitu sudah Islam, ya Rasulullah, aku nih tidak bisa meninggalkan sesuatu perkara. Apa itu? Aku nih tidak bisa berbuat bagus ya Rasul. Aku selalu, kalau bahasa kita tuh maksiat melulu. Kata Nabi, kamu bisa, tapi satu saja. Syaratnya kamu jangan bohong aja. Ketika mau melakukan perbuatan, ingat dengan perkataan Nabi, jangan bohong. Akhirnya nggak bisa. Sama sekali ke sana ke sini nggak bisa. Ternyata bohong itu sudah menjadi kebiasaannya. Akhirnya dia nyerah. Kata dia, ya Rasulullah, aku nggak bisa apa-apa. Ternyata aku tidak bisa menghindar dari kebohongan. Jadi kalau sudah biasa bohong, itu sulit banget. Sulit banget. Memang bohong itu ada juga yang dibolehkan. Bohong-bohong itu. Di antaranya kan bohong melindungi orang yang mau dibunuh. Ada orang yang lari mau dibunuh, masuk rumah kita. Lalu ada yang mau bunuhnya itu bohong. Mana orang tadi? Nggak ada, ke sana. Kita lindungi dia. Itu boleh. Lalu yang kedua, membohongi tentang masalah perdamaian antara kampung sini dengan kampung sebelah nih. Misalkan berseteru, saya nih jadi delegasinya nih yang untuk mendamaikan keduanya. Saya ngomong ke kampung sini gini. Ngomong ke kampung sana gini. Padahal nggak ada ini, nggak ada hubungan ini. Lalu akhirnya keduanya damai. Nah itu boleh. Yang ketiga, membuat kebohongan supaya istri damai. Istri damai. Itu punya bininya lebih dari satu nih. Supaya tidak kelahian, lalu suaminya bohong. Tapi jangan terus-terusan. Itu jangan tiap waktu bohongnya, tapi hanya modal utama untuk kamu itu tuh bohong. Itu supaya tidak cemburu maksudnya. Selebihnya kalau dalam konteks yang luar nggak bisa. Nggak bisa. Jadi mesti harus jujur apa adanya. Lalu kemudian adalah datang Nasoro Najron. Orang Nasrani Najron itu daerah perbatasan dengan apa sekarang nih? Yaman. Datang ke Nabi lalu mengatakan bahwa inna Isa amarahum ayyattakhiduh. Kata mereka, sesungguhnya Isa itu telah memerintahkan mereka untuk menjadikannya Tuhan. Ayyattakhiduhu rabban. Jadi mereka itu mengaku bahwa mereka itu disuruh oleh Nabi Isa untuk Nabi Isa itu dijadikan Tuhan. Nah ini dibantah oleh ayat yang selanjutnya. Kata Allah, maka nali basyarin ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwah summa yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin. Kata Allah, maka nali basyarin ayla yang bagi, tidak pantas, tidak patut, tidak elok, tidak baik li basyarin bagi manusia ayyutiyahullah yang diberikan oleh Allah Alkitabah kitab wal hukma dan hukum. Yang dimaksudkan hukum itu adalah paham tentang syariat. Tidak layak, tidak pantas bagi manusia yang diberikan kitab hukum syariat, bahkan wan nubuwah kenabian. Tsumma yaqula linnas, kemudian dia mengatakan kepada manusia, kunu ibadalli, jadilah kalian itu hamba-hambaku. Ibadah kalian kepadaku min dunillah, selain daripada Allah. Tidak pantas gitu. Tidak pantas kita yang diberikan kitab atau kita sudah paham tentang hukum, bahkan ada yang dijadikan nabi, lalu orang disuruh supaya ibadah ke dia. Gak pantas masalah begitu. Macam tadi mereka mengatakan bahwa Nabi Isa itu pernah memerintahkan mereka untuk menjadikan Nabi Isa jadi Tuhan.
Nah itu Nabi Isa tidak pantas. Tidak pantas untuk memerintahkan itu. Karena pangkatnya ini adalah manusia yang diberikan kitab oleh Allah. Harusnya bagaimana? Walakin kunu rabbaniyin. Tetapi jadilah kalian itu rabbani. Rabbaniyin. Rabbaniyin itu ulama yang selalu mengamalkan amal soleh. Dalam artian kita nih harus jadi rabbani, orang yang selalu tunduk dengan kepatuhan kita terhadap Allah. Ada seseorang yang datang kepada ulama. Lalu waktu itu Imam Shibli, "Wahai Imam, apakah kita ini beribadah itu harus di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban atau bagaimana?" Lalu kata Imam Shibli, "Kunu rabbaniyin wala kunu sya'baniyin." Jadilah kau itu rabbani, jangan jadi sya'bani. Artinya jadilah kita ini seorang hamba yang beribadah kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaan. Jangan jadi sya'bani, artinya ibadah itu hanya di bulan-bulan tertentu saja. Kalau datang bulan Sya'ban khusyuk, kalau datang bulan Ramadan rajin, keluar dari situ biasa baik. Kalau lagi ada hajat mau bersedekah, begitu enggak ada hajat enggak pernah sedekah. Nah, itu disebutnya sya'bani, masih tertentu. Sedangkan Allah nyuruhnya kepada kita kunu rabbaniyin. Kata Allah jadilah kau rabbani yang selalu setiap saat mengabdikan diri dengan Allah. Datang waktu lima waktu salat laksanain, datang Ramadan lakuin, kaya raya keluarkan. Gitu, jadi tidak terpaut dengan waktu kita nih. Gak ada dimensi lagi gitu, dimanapun kita ada tetap aja kita ibadah. Atau sekalipun di hutan tuh tetap aja kita ibadah. Hutan ke tetap aja ibadah. Itu rabbani itu. Karena kalau seandainya pun kita jadi nabi misalkan, tidak pantas kita ini memerintahkan anak buah misalkan, santrinya, muridnya supaya tunduk dengan kita. Kamu harus ibadah ya kepadaku. Tidak pantas macam begitu. Apalagi disuruh sujud ke kita gitu. Karena ada juga yang menyebutkan bahwa pernah terjadi ini. Ada yang meminta sebagian muslimin pada masa baginda Rasul minta sujud ke Nabi. Ada juga minta seperti itu. Lalu dibantah oleh ayat ini. Maka li basyarin ayyutiyahullah. Tidak pantas bagi manusia yang diberikan kitab itu. Lalu dia mengatakan kepada orang lain supaya kunu ibadalli, ibadahlah kalian kepadaku. Oh, enggak pantas kata Allah. Bahkan sujudnya kita itu hanya untuk Allah kan. Tidak diperkenankan kita sujud dengan makhluk. Walaupun di dalam ayat ada yang menyebutkan bahwa malaikat itu sujud ke Nabi Adam, tapi kan bukan sujud kayak kita dalam sholat. Hanya sujud inhina, artinya cuma doyong aja kayak orang Jepang tuh, naik gitu. Kayak orang Jepang macam itu. Penghormatan. Kenapa tidak sujud seperti kita? Karena itu hanya satu-satunya yang begitu tuh ke Allah. Ada orang misalkan kita minta maaf ke orang lain, lalu orang lain itu memberikan syarat. Kamu aku boleh aku ampuni kesalahanmu, tapi dengan catatan sujud kamu ke kakiku. Wah, kalau seandainya macam begitu persyaratannya sebetulnya jangan. Kenapa? Karena sujud kita itu hanya untuk Allah, bukan untuk makhluk. Kalau kita minta maaf dengan orang, lalu orang itu minta persyaratannya harus sujud ke dia, nggak usah. Lalu bagaimana kalau seandainya kita tidak mau, apakah pemaafan kita tidak akan diterima? Tetap kita dimaafkan oleh Allah. Karena kita ini urusannya dengan makhluk, dengan dia sudah minta maaf dengan dia. Lalu kita minta persyaratan begitu. Lalu kita tidak akan dilaksanakan itu. Karena sujud itu hanya untuk Allah. Jadi urusan dengan dia selesai, tinggal urusan aja dengan Allah. Tapi kalau kita sujud dengan makhluk, nah itu
yang jadi masalah nanti. Walaupun keterpaksaan memang gitu. Jadi jidat kita ini hanya diperuntukkan untuk Allah. Kan ini asraf yang paling mulia, di anggota tubuh yang paling mulia kan, muka tuh. Sekarang dikebawahkan oleh kita. Yang paling hina malah ke atas lagi. Dibalik. Itu menunjukkan bahwa kita ini di hadapan Allah tuh betul-betul kita menghamba. Rabbani kita nih jadinya. Rabbaniyun. Bima kuntum tu'allimunal kitab. Jadilah kalian itu Rabbani dengan apa yang diajarkan gitu kepada kalian, kepada kitab. Kan di dalam kitab itu bisa dibaca tu'allimani, ada yang dibaca ta'limun. Kan diajarkan di dalam kitab itu harus bagaimana, bahkan wabima kuntum tadrusun, dan dengan apa yang kalian itu suka mempelajarinya. Dipelajari itu kitab itu, dikaji, dilihat, dibaca. Macam kita sekarang nih kan, dibaca tiap hari itu, dikaji tiap pekan oleh kita, lalu dipahami oleh kita. Lalu setelah kita ini tahu, ternyata malah menyimpang gitu. Malah tidak dilakuin dengan apa yang dipelajari itu. Ini kan bahayanya lebih gede loh. Wa alimun bi ilmihi la ya'malan mu'adzabun min qabli ibadatul wasan. Orang alim, orang yang penuh dengan pengetahuan dengan ilmunya tapi tidak ada amal, maka mu'adzabun min qabli ibadatil wasan, itu disiksanya itu lebih dulu daripada orang yang nyembah patung. Karena dia lebih tahu kan, lebih bahaya sebetulnya. Yang sudah mengkaji, mempelajari, bahkan memahami. Kalau orang bodoh satu kali dia salah, ya udah kebodohannya itu. Kalau orang salah, orang ngerti, luar biasa sebetulnya, berat jadi orang ngerti itu. Bebannya dua, beban menyampaikan dan juga beban mengamalkan. Ini luar biasa. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikah wan nabiyyina arbaba. Kata Allah, wala ya'murakum, tidak pantas Allah menyuruh kalian an tattakhidul malaikah, untuk menjadikan malaikat, wan nabiyyin, para nabi, arbaba, sebagai Tuhan. Gak pantas kata Allah. Ini kan tadi disebutkan manusia, nyuruh kepada manusia supaya mereka ibadahnya kepada dia. Nabi misalkan nyuruh kepada santrinya untuk ibadah kepada nabinya, itu Nabi gak pantas. Sekalipun Allahnya sendiri menyuruh kepada kita untuk menyembah malaikat, menyembah para nabi, dan itu pun tidak pantas. Dan tidak mungkin Allah akan menyuruh seperti itu. Maka wala ya'murukum, tidak pantas bagi Allah memerintahkan kalian an tattakhidul malaikah, untuk dijadikan malaikat, wan nabiyyin arbaba, dijadikan Tuhan. Tidak pantas. Sekalipun Allahnya kita yang nyuruh. Karena malaikat makhluk, nabi makhluk. Kalau makhluk butuh, sifatnya butuh. Kalau makhluk ada persamaan. Kalau makhluk itu pasti ada yang namanya persamaan. Dan kalau persamaan dengan sama, ya itu berarti bukan Tuhan. Kita manusia, lalu yang disembah oleh kita manusia. Macam manusia dengan manusia ya sama. Apa keistimewaannya? Loh, dia BAB, kita BAB, dia kencing, kita kencing. Masa Tuhan BAB?
Kita butuh duit, dia butuh duit. Masa Tuhan butuh duit kan? Ada ngaku Tuhan tapi narik dari jamaahnya sekian-sekian per bulannya. Itu Tuhan miskin banget. Sedangkan Tuhan itu kan Al-Ghani, maha kaya. Jadi nggak pantas sekalipun Tuhannya sendiri yang memerintahkan itu untuk beribadah kepada makhluk, nggak pantas juga bagi Allah. Aya'murukum, apakah patut Allah memerintahkan kalian bil kufri dengan kekufuran ba'da iz antum muslimun, setelah kalian dalam keadaan muslim. Artinya tidak pantas kita setelah muslim mengetahui siapa yang harus disembah lalu tiba-tiba Allah perintahkan kita untuk menyembah yang lain gitu. Oh, enggak pantas. Karena sudah pasti kalau kita menyembah yang lain kufur sudah. Sementara Allah enggak pantas memerintahkan kita jadi kufur. Itulah makanya la yambaghi lahu hadza, tidak patut bagi Allah untuk urusan ini. Tidak pantas. Ya paling tidak kalau kita ini insya Allah kita ini nggak bakalan ibadah ke yang lain insya Allah. Cuman yang jadi khawatir kan anak-anak cucu kita gitu, yang keimanannya digoyang-goyang terus-terusan kan. Makanya ketika ayat ini turun, adalah sahabat Adi bin Hatim itu ngomong ke Rasul, ya Rasulullah, ma'abaduhum, mereka kan tidak beribadah kepada mereka, kepada para nabi gitu maksudnya. Mereka itu kan tidak beribadah ke nabi-nabinya. Mereka itu hanya beribadah kepada apa yang diperintahkan oleh nabi supaya beribadahnya ke dia. Lalu kata Nabi, pala innahum, dia memang tidak memerintahkan seperti itu. Tetapi innahum, mereka itu ahallu lahumul haram wa harramu alaihimul halal. Mereka itu menghalalkan yang haram, bahkan dibalik mengharamkan yang halal-halal. Nah kalau kelakuan macam seperti itu, fattabi'uhum, lalu kalian ngikutin kepada mereka. Fadzalika ibadatuhum iyyahum, maka yang demikian itu sama saja kalian tuh menyembah dia, kata Nabi. Memang kita ini tidak ibadah dengan itu gitu. Tapi kalau seandainya kita ini ngikutin gayanya dia, maka kita ini sama saja dengan itu gitu. Maka kalau liatin seperti ini kan ngeri juga tuh. Sebentar lagi tanggal 25 tuh. Ikut-ngikutan kan? Pakaian diganti, ngikut-ngikut tuh. Peci yang tadinya peci putih diganti dengan Sinterklas. Itu memang tidak ibadah ke situ dia. Cuman ngikutinya inilah. Jadi caranya dia itu ngikutin yang begitu tuh kata Nabi, fadzalika ibadatum, itu ibadahmu itu ke situ. Ngikutnya kita dengan itu, maka itulah ibadahnya. Jadi sebetulnya kalau bisa tuh jangan gitu. Memakai atribut-atribut mereka tuh jangan. Yang kasihan tuh karyawan, Bang. Kasihan mereka tuh. Enggak dipakai gimana, butuh kerjaan gitu. Dipakai gimana? Ya sebetulnya kalau imannya kuat nggak perlu aja, sekalipun dicopot nggak masalah. Kalau imannya kuat, gitu. Cuman kembali lagi, ini negara kemana gitu? Melindungi umatnya di mana gitu negara? Dengan alasan toleransi itu kebablasan sebetulnya. Jadi toleransi itu dengan membiarkan mereka tenang beribadah pun itu sudah toleransi. Bukan berarti harus kita ini ikut-ikutan gayanya dia dipakai, bajunya dia dipakai, lalu hari hanya harus ke rumah dia. Gitu. Nggak begitu sebetulnya. Wah, pemahamannya itu nggak begitu. Lakum dinukum waliyadin itu kan sudah jelas. Jadi hormati ya, biarkan dia
untuk merayakan hari rayanya, enggak masalah, silahkan. Tapi kalau sudah atributnya disuruh dipakai dengan landasan itu adalah toleransi, nah ini. Jadi atributnya ini loh. Kita harus menghormati mereka, harus. Karena dia pun juga sama, manusia juga. Tapi kalau sudah suruh dipakai atributnya dengan alasan-alasan yang dibuat-buat, ini yang kasihan. Bahkan kita anak-anak sendiri kita nih kadang-kadang dicekoki dengan trompetnya dia. Sudah tahu kan trompetnya itu siapa yang bikin, tujuannya untuk apa? Anak-anak kita dibeliin lagi. Dibelikan lagi trompetnya itu. Saya kan tidak ibadah ke sananya. Iya tidak ibadah, cuman ngikutin gayanya itu. Itu kan sama itu. Saya lagi belajar malam tadi itu. Tiba-tiba loh, ada trompet. Apa ini? Lihatin, oh iya Desember. Waduh, rupanya sudah ada di depan mata saya. Jauh-jauh hari. Itu. Nah itu intinya, kalau seandainya kita sudah tahu bahwa batasan toleransi itu di mana, ya haruslah hati-hati. Apalagi selalu ikut-ikutan gaya-gayanya. Karena di Anda juga yang namanya mereka ini nggak bakalan senang. Spanyol itu lama loh. Spanyol itu Islam lama di situ. Tapi karena mereka kebablasan toleransi, itu ketika ada perayaan mereka ikut, apa-apa mereka ikut. Akhirnya karena sudah kebiasaan, mereka tidak sadar bahwa mereka itu membuat strategi. Akhirnya apa yang terjadi kan? Islam tinggal nama di sana. Begitu perang berkecamuk, Islam dibantai. Gak bisa apa-apa lagi. Padahal toleransinya tinggi, menghormati satu sama lain. Ya. Tapi ketika dia sudah mencapai ke dalam strateginya, selesai. Spanyol Islam tinggal nama. Kita yang sekarang besar ini tidak menutup kemungkinan kalau kita lengah, ini pun akan terjadi. Tapi naudzubillah min dzalik ya. Cukup sudah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan. Insyaallah kita ketemu lagi di lain hari dan kesempatan yang akan datang. Cukup sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت إمام الحاضر سلطانها الغيبي لي عبد حمى